Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini aku akan membahas tentang perjalanan seorang pendiri Aqua, Golden Mississippi, yaitu Tirto Utomo. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. Nah, hari ini aku cuma fokus ke biodata, latar belakang, awal bentuknya perusahaan Aqua, dan berkembangnya perusahaan Aqua. Yang pertama, biodata. Beliau bernama Kwasian Biao, atau lebih sering disebut Tirto Utomo. Beliau kelahiran 9 Maret 1930 dan wafat pada 16 Maret 1994. Istri beliau bernama Lisa Utomo. Pekerjaannya ialah pengusaha, dan beliau merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Yang kedua, latar belakang. Kehidupan beliau terbilang lumayan karena orang tua beliau merupakan pengusaha susu sapi dan pedagang ternak. Lulus SMP, Tirto Utomo melanjutkan sekolah ke HBS, sekolah tingkat SMA di zaman Hindia Belanda, Semarang, dan kemudian di Malang. Masa remaja Tirto Utomo dihabiskan di Malang, dan disitulah dia bertemu dengan Lisa atau Kianke. Selama 2 tahun kuliah di Universitas Gadjah Mada yang ada di Surabaya, dia mengisi waktu luang dengan menjadi wartawan Jawa Pos dengan tugas khusus meliput berita-berita pengadilan. Namun, karena kuliah tidak menentu, akhirnya Tirto pindah ke Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di Jakarta, sambil kuliah, dia bekerja sebagai pimpinan redaksi harian Simpo dan majalah Padja Warna. Tirto Utomo pernah diberhentikan sebagai pemimpin redaksi Simpo karena suatu masalah, dan akibatnya sumber keuangan keluarga menjadi tidak jelas. Namun, karena peristiwa itulah, Tirto Utomo memiliki kemauan yang bulat untuk menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Hukum UI. Pada Oktober 1960, Tirto Utomo berhak menyandang gelar sarjana hukum. Setelah lulus, Tirto Utomo melamar ke Pertamina, perusahaan minyak nasional, yang merupakan cikal bakal Pertamina. Setelah diterima, ia ditempatkan di Pangkalan Bandan. Di sana, keperluan mandi masih menggunakan air sungai. Berkat ketekunannya, Tirto Utomo akhirnya menanjak karirnya sehingga diberi kepercayaan sebagai ujung tombak pemasaran minyak. Awal terbentuknya perusahaan. Ide mendirikan perusahaan air minum dalam kemasan AMDK Aqua timbul ketika Tirto bekerja sebagai petugas Pertamina. Ketika itu, Tirto bertugas menjamu delegasi sebuah perusahaan Amerika Serikat. Zaman itu terganggu ketika istri ketua delegasi mengalami diare yang disebabkan karena mengkonsumsi air yang tidak bersih. Maklum saja, air minum pada saat itu bukan air minum kemasan seperti sekarang ini, melainkan air tanah yang direbus secara tradisional. Bahkan bau tanah pun masih terasa. Kemudian, Tirto menyadari bahwa tamunya berasal dari negara barat yang tidak terbiasa dengan air minum yang direbus, melainkan air yang telah disterilkan. Akhirnya, dengan modal sebesar 150 juta bersama adiknya, Slamet Utomo, mereka mendirikan pabrik di Bekasi pada tahun 1973 dengan nama PT Golden Mississippi yang awal mulanya bernama Puritas. Karyawan Tirto Utomo saat itu hanya berjumlah 38 orang dan mampu memproduksi 6 juta liter per tahun. Untuk lebih fokus pada perusahaan pribadinya ini, Tirto Utomo memilih pensiun dini dari PT Pertamina. Berkembangnya perusahaan Aqua. Pada 1 Oktober 1974, produk pertama Aqua diluncurkan,
yaitu masih dalam bentuk kaca. Saat itu, minuman ringan berkarbonasi seperti Coca-Cola, Sprite, Green Spot sedang naik daun, sehingga gagasan menjual air mineral tanpa rasa dan warna dianggap sebagai gagasan gila. Awal produksinya dianggap menjadi masa-masa sulit, sampai orang tanpa harus membayar pun tidak mau dengan alasan untuk apa air minum mentah. Dan penjualan 3 per tahun pertama merosot. Tirto sempat hampir menutup pabrik Aqua dikarenakan ketidakjelasan masa depan air mineral tersebut pada saat itu. Dia sudah mengeluarkan uang banyak hingga harus keluar dari perusahaan tempat ia bekerja demi perusahaan buatannya ini. Namun yang ia terima adalah penolakan dan cibiran yang bertubi-tubi. Namun, bukannya menurunkan harga jual, ia lantas menaikkannya 3 kali lipat. Di sisi lain, distribusi Aqua beralih dari masyarakat biasa ke perusahaan asing seperti perusahaan Korea, yang waktu itu sedang menangani proyek tol Jagorawi. Pasar pun mulai terbuka, omset mulai naik. Agaknya orang-orang mulai percaya bahwa air minum Aqua merupakan air minum dengan kualitas tinggi dilihat dari harganya. Pada tahun 1982, Aqua mengganti bahan baku air yang digunakan dari semula menggunakan sumur bor ke mata air pegunungan karena dianggap mengandung komposisi alami yang kaya nutrisi. Salah satu kutipan dari Tirto Utomo yang terkenal yaitu, banyak orang mengira bahwa memproduksi air kemasan adalah hal yang mudah. Mereka pikir yang dilakukan hanyalah memasukkan air keran ke dalam botol. Sebetulnya tantangannya adalah membuat air yang terbaik, mengemasnya dalam botol yang baik, dan menyimpannya ke konsumen dan menyampaikannya ke konsumen. Pada tahun 1984, pabrik Aqua kedua didirikan di Pandaan, Jawa Timur. Pada tahun 1995, Aqua berhasil menjadi pabrik air mineral jenis pertama di Indonesia dengan sistem produk inline. Pada tahun 1998, karena pada ketentuan persaingan saham, Aqua dijual pada grup Danone. Pada 2001, Aqua menang dalam ajang Indonesia Best Brand Award, dan pada 2003, Aqua membuka pabrik baru di Klaten. Untuk menghadapi ketatnya persaingan air mineral dengan berbagai merek lain di Indonesia, pada tahun 2004, Aqua meluncurkan varian baru yaitu Aqua Splash of Fruit, jenis air dalam kemasan yang esens rasa strawberry dan orange mango. Lalu Aqua juga meluncurkan Maison yang merupakan merek minuman isotonik bernutrisi, dan pada tahun 2000-an ke atas, produk air mineral di Indonesia mulai bermunculan dengan berbagai merek. Ini merupakan suatu ancaman tersendiri bagi Aqua sebagai salah satu produk air mineral tertua sekaligus pelopor di Indonesia. Salah satu bukti persaingan antar produk air mineral adalah persaingan harga. Rata-rata merek air mineral pesaing Aqua memiliki harga yang lebih murah dibanding Aqua. Hal ini tidak dapat dipandang sepele oleh Aqua karena umumnya pasaran akan lebih memilih suatu merek yang harganya murah tapi dengan isi yang sama. Oleh karena itu, perusahaan akhirnya mengakuisisi perusahaan air mineral lainnya untuk dapat bersaing dengan perusahaan yang menjual di bawah harga yang diberikan oleh Aqua. Selain itu, tantangan yang lain harus dihadapi oleh perusahaan Aqua adalah menurunnya kualitas sumber mata air di pegunungan. Sehingga Aqua harus tetap mampu memberikan kualitas air mineral yang sama dengan kondisi tersebut. Nah, sekian dari aku. Thanks yang udah mau nonton video ini.
Semoga bermanfaat dan maaf kalau ada yang nggak jelas atau kesalahan kata atau penyebutan nama. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!